Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak rahmat kepada kita, kesehatan dan lain sebagainya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita taati, kita jalankan sunnah-sunnahnya. Anak-anak kelas 8 yang sangat berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru kita. Baik, anak-anak kelas 8, tentunya orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita. Bagaimana orang tua itu mendidik kita, bagaimana orang tua itu senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua dengan berbagai hal, dengan banyak rintangan dan sebagainya. Begitupun juga dengan seorang guru. Seorang guru adalah seorang yang menjadi pengganti orang tua ketika di sekolah. Baik anak-anak kelas 8, Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 36 bahwasanya Al-Quran menjelaskan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan ibu bapak. Jadi kedua orang tua adalah sesuatu yang mutlak kita hormati, kita hargai. Kita harus menjadi seorang anak yang baik kepada orang tua kita, karena dari doa-doa orang tua itulah kita menjadi seperti ini. Dari jerih payah orang tua lah kita bisa hidup sampai saat ini. Maka wajib hukumnya kita menghormati, menghargai kedua orang tua kita. Begitupun juga seorang guru. Seorang guru adalah orang yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga kita sampai sekarang. Anak-anak, kemudian bagaimana caranya ketika kita harus berbuat baik kepada orang tua kita dan kita harus berbuat baik kepada guru-guru kita? Kira-kira apa jawabannya kamu? Ayo dipikirkan. Apa kira-kira? Boleh kamu tulis jawabannya. Boleh. Caranya bagaimana ya? Orang tua saya sudah wafat, Ustaz. Caranya gimana, Ustaz? Cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat. Oh, orang tua saya masih hidup, Ustaz. Caranya gimana ya? Apakah saya hanya menuruti kemauan beliau saja? Cara kita berbuat baik pada guru kita bagaimana, Ustaz? Ya. Apakah harus taat pada peraturan sekolah saja atau ada yang lain? Kira-kira coba ditulis ya. Coba renungkan kemudian kamu tulis cara-caranya. Ustaz akan menjabarkan di sini ya. Di sini bahwasanya ketika kita orang tua kita masih hidup, itu caranya adalah kita harus taat perintahnya, taat terhadap perintahnya. Kemudian tidak pernah membantah, karena semua perintah orang tua kepada anaknya adalah perintah terbaik. Pasti tidak ada orang tua memerintahkan untuk yang buruk. Kemudian kita harus wajib hukumnya berkata dengan lemah lembut kepada orang tua kita. Apabila kamu berbicara dengan orang tuamu, perlu dan wajib kita berkata yang lemah lembut kepada mereka. Kemudian doakan orang tuamu, selalu mendoakan.
rezekinya biar lancar ketika sholat duha, kirimkan surat Al-Fatihah setelah sholat dan sebagainya. Itu adalah cara kita berbakti kepada orang tua kita. Kemudian ketika mohon maaf orang tuanya sudah wafat, bagaimana caranya? Cara yang terbaik adalah kita bisa bersedekah untuknya, untuk orang tua kita yang sudah wafat. Contoh, kita memberikan apapun, memberikan sumbangan, memberikan apapun dalam bentuk apapun itu, diniatkan pahalanya disampaikan kepada orang tua kita yang sudah wafat. Itu akan mengalir, karena bagaimanapun ada harta yang ditinggalkan, ada hak kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua dengan cara bisa bersedekah, diniatkan untuk orang tua. Kemudian selalu mendoakan, bacakan surat Al-Fatihah, khususun ila bapakku atau ibuku yang sudah wafat, kirimkan bacaan surat Al-Fatihah. Karena doa anak yang soleh itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong yang lebih baik kecuali salah satunya adalah doa anak yang soleh. Kemudian sering berziarah ke makamnya. Jadi ketika kita orang tua kita sudah wafat, ziarahi, doakan, bacakan Al-Quran, bacakan surat-surat yang lain dan sebagainya. Kemudian menjalankan wasiatnya. Orang tua kita punya wasiat apapun dijalankan. Contoh, ketika hendak meninggal, orang tua memesankan bahwasanya satu bidang tanah ini diwakafkan untuk ke masjid. Jalankan itu, jangan sampai tidak dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka ada konsekuensi sendiri dalam kehidupan. Kemudian adalah memperjuangkan, meneruskan perjuangan baiknya tentunya. Ketika orang tuamu sebelum meninggal dalam hidupnya merintis sebuah lembaga pendidikan dan lain sebagainya atau hal-hal yang baik, maka kamu wajib meneruskan itu sebagai bentuk bahwasanya kamu taat kepada orang tua. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita berbuat taat kepada guru kita di sekolah atau di guru itu tidak hanya di sekolah. Guru itu bisa di tempat ngaji, bisa dimanapun guru itu. Tidak mengenal ruang dan waktu guru itu. Yang memberikan ilmu kepada kita bisa dianggap sebagai guru. Oke ya. Satu, taat perintah baiknya. Perintah-perintah yang baik yang disampaikan oleh guru kita taati. Kemudian meminta doanya, meminta didoakan agar berhasil dalam hidup, agar ilmu yang diberikan guru kita bermanfaat untuk kehidupan kita. Kemudian selalu tawadhu. Tawadhu itu adalah adab ansor. Adab ansor kepada guru kita. Jadi tidak ada yang namanya murid penjilaan dan lain sebagainya. Selalu adab ansor. Ulama-ulama terdahulu sangat taat kepada gurunya, makanya mereka berhasil, ilmunya manfaat dan sebagainya. Kemudian menjadikan ilmunya bermanfaat. Ilmu ditransfer ke murid, kemudian murid menularkan ke yang lain, itu namanya ilmu manfaat. Ilmu yang digunakan, ilmu yang terus bersambung, itu namanya ilmu manfaat. Ustaz Teguh menyampaikan ke kamu, kamu disampaikan ke anakmu, dan lain sebagainya, sampai kemana-mana ilmu itu yang disebut dengan ilmu manfaat. Ilmu yang tidak ada putusnya, yang dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian saya yang mendapat pahala, kamu juga mendapat, sampai kamu meninggal dan lain sebagainya. Kemudian selalu mendoakan. Ketika setelah sholat, bacakan doa, kirimkan surat Al-Fatihah untuk gurumu, siapapun itu guru, baik gurumu SD, TK, SMP dan lain sebagainya. Setelah orang tua, doakan orang tuamu, doakan gurumu, doakan keluargamu dan lain sebagainya. Karena doa itu adalah senjatanya orang Muslim. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memetik pembelajaran yang berharga, memetik sebuah hikmah ketika kita mampu berperilaku baik kepada orang tua kita dan guru kita. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim.